Tuhan, karena kita masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan. Untuk kita mulaikan ibadah kita pada sore hari ini, kita angkat satu pujian yang berkata, Karya Terbesar. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Berdoa pembukaan saya minta kesediaan dari Ibu Gembala.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kami naikkan kepadamu pada sore hari ini untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, untuk kami bisa beribadah kepadamu. Kami saudara bersaudara Tuhan ada di tempat ini karena kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengajarkan kami untuk mempergunakan waktu yang Engkau berikan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Engkau Tuhan Yesus sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, turunkanlah sukacitamu Tuhan di dalam kebaktian ini. Biarlah Roh Kudus-Mu dan hadirat-Mu Tuhan Yesus memenuhi hati kami Tuhan. Hati kami boleh disenangkan oleh Engkau dan kami juga boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekerjalah Tuhan dengan kuasa-Mu dari awal kebaktian ini sampai kepada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat-jemaat silakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyenangkan hati Tuhan. Kita akan melihat betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Kita angkat satu pujian yang berkata, kecaplah dan lihatlah. Saya mengundang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang berkata, saat ini ku datang lagi.
jemaat silakan duduk kembali. Tiba saatnya kami membuka ruang kesaksian bagi siapapun jemaat yang mempunyai kerinduan untuk bersaksi. Puji Tuhan, saudara, selamat sore. Selamat kita berbakti di dalam kasih Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, kalau kemarin tanggal 25, Tuhan sudah tambahkan usia bagi saya. Dan saya berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, kalau ulang tahun kemarin itu, walaupun saya tidak di Cianjur ya, jadi saya bersyukur saya bisa kumpul dengan hamba-hamba Tuhan di luar kota ya. Tadi kemarin itu saya ada di luar kota, berkumpul dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan. Dia masakin saya. Jadi kita sama-sama makan bersama-sama dari siang sore ya, sama-sama makan, didoakan. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan. Juga saya berterima kasih kalau anak-anak saya semuanya juga sudah bisa mandiri semua ya. Dan saya boleh nikmati hari-hari kami bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga. Saya bersyukur, berterima kasih khususnya buat Bapak Gembala ya. Saya banyak dengar firman Tuhan dari Bapak Gembala. Dan saya merasa tahun ini Bapak Gembala sudah tidak ada. Tapi rasa terima kasih saya terus sampaikan untuk Bapak Gembala. Karena saya bisa sampai saat ini semua karena firman Tuhan yang saya dengar lewat Bapak Gembala dan juga lewat hamba-hamba Tuhan yang lain. Terima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Inilah ucapan syukur saya kepada Tuhan, puji Tuhan. Masih ada jemaat yang mau bersaksi? Saya juga mau bersaksi sama Tuhan. Usaha saya kan perdagangan berapa tahunnya lalu, jadi bukan berapa bulan, tapi bertahun-tahun lalu saya itu mencapai target dari perdagangan. Dan targetnya itu yaitu 20 gram emas murni. Nggak banyak sih 20 gram. Kalau 20 kilo berat. Selama beberapa bulan itu saya selalu tanya, mana itu saya punya bagian. Sampai saya bosan nanya, nggak ditanya-tanya lagi, udah aja saya biarin. Nah jadi ini kejadian itu beberapa tahun lalu ya. Jadi, kemarin waktu saya lagi nikmati berkat Tuhan itu, istri saya pulang dari Cipanas bawa apa tuh? Yang dibakar itu, ketan bakar itu, sama sate, sama marangi. Anak saya datang, tuh ada datang katanya. Pak Heri sama Ibu Imelda ngapain ya? Diantar dulu ya orang tuh itu nyahorek merek emas ya, nyahorek merek emas orang turun lah buru-buru. Lalu mereka perlu balik lagi mah. Mereka nunggunya juga berdiri aja di depan. Begitu datang, aduh, ini maaf kita terlalu lama. Tapi ini udah memang udah janji sama Babe, jadi walaupun udah berapa tahun juga akhirnya datang juga. Puji Tuhan sih. Ini masih nih. Kalau nggak percaya itu. Ya Tuhan itu berkat Tuhannya, Tuhan walaupun lama tapi ya memang itu sudah dari kami dan Tuhan sudah berkati ini. Segala hormat pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus, begitu. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang berkata, Bapa Engkau sungguh baik.
Bersyukur, kita patut berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau pada sore hari ini benar-benar menyerahkan hidup kita, benar-benar memfokuskan pikiran kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkat
Untuk doa firman Tuhan, saya minta kesediaan dari Om Aan. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau sore hari ini kembali kami boleh datang kepadamu Tuhan. Engkau yang sudah memberikan kerinduan di dalam hati kami untuk kami ada di rumah Tuhan, dan kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, terima kasih Engkau juga yang sudah persiapkan hamba-Mu untuk melayani kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar suara-Mu. Kami mau dengar nasihat-Mu, kami mau dengar teguran yang daripada Tuhan. Untuk kami, hidup kami lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Lebih hari lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang melayani. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita boleh bersyukur. Terima kasih karena kebaikan daripada Tuhan Yesus kita boleh rasakan sampai saat ini. Seperti tema ya bulan ini tentang mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Minggu-minggu kemarin dalam pendalaman Alkitab, bahkan ibadah umum, mungkin kita telah mengetahui ya kata mendengar itu. Jadi memberi perhatian. Mendengar juga ada unsur ketaatan. Tapi pada sore hari ini saya ingin berbicara mengenai mendengarkan suara Tuhan walaupun di tengah badai kehidupan ya. Memang ketika kita taat dengar-dengaran kepada Tuhan, usaha diberkati, jaminan Tuhan. Karena Ulangan 28, jika engkau mendengarkan firman-Ku, suaraku, perintah-perintahku, aku akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, akan memberkati engkau. Ya, itu menjadi bagian dalam hidup kita. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sisi lain perlu kita ketahui juga bahwa walaupun kita dekat dengan Tuhan, tidak luput apa yang namanya badai kehidupan. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, di sini saya membagi ada 3 unsur bagaimana dikatakan mendengarkan suara Tuhan. Ada unsur-unsur bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan, ya. Dikatakan bahwa yang pertama itu ada pihak lain. Ya, kalau bisa dikatakan suara Tuhan, berarti pihak lain itu Tuhan Yesus sendiri. Ya. Dan yang kedua, maksud dan tujuan. Jadi ketika Tuhan berbicara dalam hidup kita, tentunya itu ada maksud dan tujuan. Contoh misalnya, kita sebagai kepala keluarga memanggil anak kita misalnya ke sini dulu, pasti ada maksud dan tujuan. Entah kita mau bermain dengan anak kita, atau mau ngobrol dan lain sebagainya. Nah, ini tertuju bagaimana kita ada unsur-unsur yang kita boleh ingat bahwa ketika kita mendengarkan suara Tuhan, otomatis Tuhan sendiri yang harus kita dengar. Karena beberapa minggu yang lalu saya sempat lihat di YouTube, Tante Herlin katakan bahwa ada juga suara dari iblis. Ya. Dan yang ketiga, respon saat kita mendengarkan suara Tuhan, kita harus meresponinya dengan positif. Walaupun mungkin situasi tidak mengenakan yang kita rasakan, tapi intinya kita harus merespon dengan positif. Nah, apakah ketika kita sudah peka dengan suara Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan,
Tidak luput dari badai kehidupan? Ya, apakah kita memang sudah hidup taat dengan Tuhan? Apa yang Tuhan ingin kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan kita sudah lakukan? Apakah tidak luput dengan badai kehidupan? Saya katakan tidak. Masih ada yang harus kita lewati. Jadi menjadi pertanyaan dalam hidup kita, berarti percuma dong kita mendengarkan suara Tuhan. Ujung-ujungnya usaha kita gagal, mohon maaf ya saudara. Ujung-ujungnya kok keadaan keluarga saya seperti ini, padahal kan saya sudah dekat dengan Tuhan. Berarti menjadi pertanyaan kekristenan kita, percuma. Tapi saya katakan sekali lagi, tidak percuma. Yuk kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-8, memang ayat sudah tidak asing lagi, yang kita sering baca, kita sering dengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tapi saya tertarik dengan murid-murid Yesus ini begitu luar biasa. Walaupun mereka sudah jadi murid, tapi mereka menghadapi badai gelombang dalam mereka menjalani kehidupan. Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Lembaga Alkitab memberi judul Angin Ribut Diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, saudara garis bawahi, ia atau Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Artinya bahwa ketika Yesus mengatakan sesuatu kepada murid-murid, ya, ayo kita ke seberang, dan respon murid-murid mereka ikut. Berarti murid-murid mendengarkan suara Tuhan Yesus, bukan mereka menolaknya. Tapi apa yang terjadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat selanjutnya 23, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya menggarisbawahi di dalam ayat yang ke-23, Yesus bilang, ayo marilah kita ke seberang danau. Ya, saya mencatat di sini murid-murid itu memang mereka dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dalam kisah ini dicatat ya saudara. Tetapi ketika mereka ikut dengan Yesus, dengar-dengaran kepada Yesus, apa yang Yesus inginkan mereka ikuti, dalam perjalanan mereka di danau apa yang terjadi? Mengamuklah taufan, bahkan membahayakan mereka. Di sini saya memperhatikan bahwa saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam mengikut Tuhan itu, Filipi 1 ayat 23, kita bukan dikaruniakan untuk percaya saja kepada Yesus, tapi mungkin ikut menderita. Ya, jika seorang mau mengikut aku, dia harus ikut aku, pikul salib dan sangkal diri. Itu hal-hal bagian-bagian yang mungkin harus kita lewati dalam kita menjalani hidup ini. Sudah mulai jadi pertanyaan, aduh, berarti saya agak percuma dong saya dekat dengan Tuhan Yesus. Karena banyak masalah yang kita hadapi. Nanti sebentar kita akan melihat. Nah, sini saudara, saya mencatat di sini murid-murid dan Yesus itu mereka katanya ke seberang daerah Dekapolis ya. Nah, Dekapolis itu kurang besar. Saya mencatat di sini. Jadi ini daerah Dekapolis itu kenapa dikatakan Dekapolis? Dalam bahasa Yunani ada 10 daerah di daerah sini. Ada Gadara, bisa dikatakan ada Dion, Gadara, Gerasa dan lain sebagainya. Ini daerah non-Yahudi. Ya, di luar Israel. Kalau saudara baca di selesai pasal 28 ini, Yesus mengusir setan di daerah orang Gerasa. Ya lumayan saudara.
Nah, saya memperhatikan bahwa kenapa tiba-tiba taufan itu datang melanda murid-murid Yesus dan Yesus pada waktu itu. Karena Danau Galilea itu, di sekitaran Danau Galilea itu berada pegunungan-pegunungan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba-tiba cuacanya bisa berubah. Tidak bisa dipastikan. Ya, kalau berada di Danau Galilea. Jadi tiba-tiba taufan datang, itu merupakan suatu iklim yang tidak bisa diprediksikan. Kapan dia mau datang dan lain sebagainya. Karena daerah itu di pinggiran Danau Galilea itu ada pegunungan-pegunungan. Jadi pertemuan angin berada di Danau Galilea dan lain sebagainya. Ya, dikatakan sebelah timur Sungai Yordan. Yuk kita lihat lagi tampilan berikut. Di dalam Lukas 8 ayat 23, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur sekonyong-konyong, turunlah taufan ke danau sehingga perahu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ada suatu bahaya yang mereka hadapi. Ya. Air sudah mau menenggelamkan kapal mereka. Padahal murid-murid Yesus ini adalah seorang, bisa dikatakan sudah biasa. Keseharian mereka kebanyakan seorang nelayan. Tapi ini mereka sampai bilang, wah kita dalam bahaya. Di ayat selanjutnya mereka teriak, guru kita akan binasa. Berarti taufan itu bukan taufan yang biasa-biasa saja. Goncangan angin kencang pada waktu itu bukan biasa-biasa saja, tapi luar biasa. Nah, kalanya kita mengikut Tuhan, tidak diinginkan, yang kita tidak mau terjadi, mungkin itu justru Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ya, murid-murid ikut Yesus, wah tiba-tiba menghadapi taufan yang sangat kencang. Udah mulai jadi pertanyaan. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur sekonyong-konyong, turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan bahaya. Ayub 7 ayat 1 bahwa manusia itu seperti orang upahan yang hari-harinya bergumul. Ayub 14 ayat 1 mengatakan, manusia yang lahir dari seorang perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Ayub 23 ayat 10, jika engkau menguji aku akan timbul seperti emas. 3 ayat ini yang diungkapkan oleh Ayub, padahal Ayub itu orang yang saleh, orang yang jujur, menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan. Tetapi saudara, dia tidak meminta badai itu dalam menerpa hidupnya, anak-anaknya, keluarganya, bahkan usahanya. Tapi itu yang Tuhan izinkan, dia alami. Tetapi Alkitab mengatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa dengan ucapannya. Dekat dengan Tuhan loh saudara. Saleh, jujur, menjauhi kejahatan, dekat dengan Tuhan. Bahkan mungkin sering dengar suara Tuhan. Tetapi tidak luput apa yang namanya angin pencobaan. Tetapi tidak luput dengan apa yang namanya pergumulan hidup. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, di sini yang saya memperhatikan di sini, dalam kisah ini kita teringat ke perjanjian lama, kisah tentang Yunus. Ya, kita lihat ya, murid-murid Yesus dan kisah Yunus, saya melihat ada banyak kesamaan. Yang pertama yang saya lihat di sini, kalau murid-murid berangkat dengan perahu, kalau Yunus berangkat dengan kapal. Ada kesamaan gitu ya saudara ya, tapi ada perbedaan juga. Yang berikut, mereka menghadapi badai laut yang ganas. Yang ketiga, tokoh utamanya tertidur. Yunus kan pada waktu itu tertidur. Dan Yesus pada waktu itu tertidur. Berikut lagi, orang-orang dalam ketakutan. Murid-murid ketakutan. Orang-orang yang berada di kapal pada waktu Yunus sama-sama naik dengan mereka, lari dari panggilan Tuhan, ketakutan. Perbedaan badai secara ajaib dikaitkan dengan tokoh utamanya. Kalau Yesus, dia bangun, dia bilang angin, badai, tenang, tenang. Kalau Yunus beda, Yunus yang dilemparkan ke laut. Nah, tetapi Yunus tidak mendengarkan suara Tuhan kalau murid-murid mendengarkan suara Tuhan.
Tapi toh saudara yang dikasih oleh Tuhan, walaupun murid-murid mendengarkan suara Tuhan, yang saya menekankan pada sore hari ini, walaupun mungkin kita dekat dengan Tuhan, kita harus siap-siap untuk menghadapi badai pergumulan hidup. Walaupun kita sudah dekat dengan Tuhan, kita juga harus siap-siap menguatkan kerohanian kita, menguatkan iman percaya kita. Bahkan di dalam ayat selanjutnya, di mana kepercayaanmu? Yesus katakan kepada murid-murid, di mana imanmu? Ya, kita bersyukur. Dalam situasi seperti ini, kita masih diberikan kesempatan untuk ibadah. Tahu nggak saudara? Alkitab katakan latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu mengandung janji. Sekarang dan yang akan datang. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Dan itu kita datang ibadah saudara, kita sedang menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saat kita datang beribadah kepada Tuhan, itu boleh menguatkan iman kita. Karena kita tidak tahu kapan dan waktunya untuk kita diperhadapkan dengan badai kehidupan itu. Kita tidak tahu kapan kita diperhadapkan dengan gelombang kehidupan itu. Untuk itu kita sekarang kita lebih menguatkan kehidupan kita, iman kita, ya, agar supaya dalam kita menghadapi situasi yang tidak mengenakan, kita diberikan kekuatan. Ya, kita melihat yang saya pelajari sini, kalau misalnya laut dan badai itu bisa dipakai untuk melambangkan kekacauan dunia dan kesulitannya. Menurut tradisi Yahudi, mereka katakan bahwa kalau misalnya gelombang angin kencang, laut bergelora, itu menandakan ada, bisa dikatakan, kekacauan dunia. Mazmur 69 ayat 2 dan 3. Selamatkanlah aku, ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Ya, dalam tradisi Yahudi, bahkan dalam perjanjian lama, kalau misalnya ada gelombang yang kencang, itu ada suatu kekacauan, lambang kekacauan dan kesulitannya. Bukankah kita hidup saat ini seperti kita sedang berlayar dan untuk sampai ke tujuan? Kita katakan bahwa biarlah Yesus yang menjadi jurumudi kita, dan kita adalah penumpang-penumpang, yang penting Yesus jurumudi kita. Ada lagu yang mengatakan begini, bagaikan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurumudiku, tak akan goyah, tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Jangan takut mengarungi kehidupan ini. Di tengah-tengah badai yang ada, ingat Yesus ada bersama dengan saudara. Tetap terus dekat dengan Tuhan, tetap menjalin komunikasi dengan Tuhan. Saya melihat karena beberapa minggu sebelumnya saudara, saya tidak bisa ikut kebaktian di sini karena batuk-batuk saudara ya. Dan saya sempat lihat ibadah-ibadah sebelumnya ya, jadi takut jadi sama materinya gitu ya. Jadi saya lihat dari Kak Revi, semua yang khotbah minggu pagi, sore dan rebo, dan saya teringat Tante Herlin bilang begini yang mengenai Maria dan Marta. Maria itu telah memilih bagian yang terbaik yang tidak mungkin diambil oleh orang. Bagian yang terbaik apa? Duduk dekat kaki Yesus, mendengarkan apa yang Yesus ingin katakan. Tapi di sisi lain saudara yang harus perlu ketahui, walaupun mungkin kita dekat dengan Tuhan Yesus, mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan, tetap kita harus siap sedia. Kita harus menguatkan iman kita, menguatkan kepercayaan kita, sehingga dalam kita menjalani kehidupan ini, misalnya ada gelombang badai datang, kita tetap kuat menghadapi badai itu. Di dalam Lukas pasal 8 ayat 23, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, guru, guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh.
Ya, saya melihat di sini kalau dilihat dari kacamata orang Yahudi dikatakan bahwa angin, danau, bintang dan lain-lain itu adalah pimpinan makhluk surgawi atau supranatural. Ya, melihat misalnya ada angin, ada danau, kepercayaan Yahudi loh Saudara, angin, danau, bintang dan lain-lain itu merupakan mereka mempercayai ada makhluk surgawi, supranatural yang menguasainya. Tapi Yesus kalahkan itu dan tunduk kepada Yesus. Diam, tenanglah, dan angin dan danau itu diam dan tenang. Hanya suatu ucapan, hanya suatu perkataan. Berarti perkataan Yesus itu sangat dan sangat mengandung kuasa. Ketika kita sudah menyadari bahwa perkataan Yesus itu sangat dan sangat mengandung kuasa, masa kita mau jauh dari perkataan itu, Saudara? Ya, ketika kita sudah mengetahui bahwa di dalam Yesus ada hal-hal yang spektakuler yang Yesus kerjakan dalam hidup kita, masa kita harus menjauh dari kehidupannya? Ini yang menjadi pertanyaan dalam setiap kehidupan kita, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, hanya dengan perkataan diam, tenang, diam dan tenang, Saudara. Yesus berkuasa bukan saja di laut. Yesus saja bukan saja berkuasa di darat, di udara, dimanapun Yesus tetap berkuasa. Ibrani 13 mengatakan Yesus Kristus itu tetap sama. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasihnya tetap sama. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu yang menjadi bagian dalam hidup kita. Ada suatu kebanggaan dalam hidup kita, dalam kita menjalani kehidupan ini. Tetap dengar suara Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya. Dengar suara Tuhan melalui ibadah-ibadah yang ada. Karena di mana ketika ada ibadah, itu suara Tuhan sedang disampaikan. Yang boleh menguatkan setiap kehidupan kita. Ayat 25 mengatakan, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Ya, taat kepadanya. Kalau di dalam Injil Markus dikatakan berbeda gitu ya. Kalau di sini Yesus langsung menegur angin dan danau itu. Kalau di dalam Injil Matius berbeda. Yang Yesus omelin dulu murid-murid. Belum langsung dikatakan diam, tenang, tetapi lebih ke murid-murid. Ya. Jadi dalam kita juga Saudara menjalani kehidupan ini tidak lepas dengan ada masalah. Saya memperhatikan di sini murid-murid berada di dalam suatu perahu dan angin kencang datang di danau. Masalah di danau efeknya kena kepada murid-murid. Mungkin kita pernah melewati itu. Ya, bahkan sekarang kita lagi menghadapi itu. Ada berapa ratus negara menghadapi corona, efeknya sampai ke kita. Tetapi tidak seberapa penting efeknya itu. Tetapi yang paling penting kita menguatkan kepercayaan kita. Saya mau tanya kepada Saudara, sudah siapkah kita menghadapi gelombang kehidupan ini? Kita harus siap dan sedia. Tidak usah takut, tidak usah ragu. Karena ada Yesus bersama dalam setiap kehidupan kita. Sekarang jadi pertanyaan, percumakah kita sudah mendengarkan suara Tuhan dan dekat dengannya? Tidak percuma. Kurang jelas ya Saudara. Saya bacakan. Karena saat ada badai kehidupan bergelora atau gelombang kehidupan menerpa perahu rumah tangga Saudara, perahu ekonomi Saudara, dan perahu-perahu lainnya, ingat bahwa ada jurumudi yang siap menolong kita. Jadi selama ini kita dekat dengan Tuhan, walaupun ada masalah datang, tetap kita pertahankan. Ya, jangan kecil hati. Amsal katakan, jika engkau kecil hati, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kekuatanmu kecil. Ya. Berarti ketika kita tidak tawar hati, kekuatan kita besar dong. Ya. Bangga kita memiliki Yesus. Nah,
Di akhir sharing firman Tuhan pada saat ini, suatu ketika ada seorang bapak kerja di bangunan, ya, bangunan yang lumayan tinggi. Dan apa yang terjadi karena bunyi berisik, mungkin teman-temannya pakai mesin lain dan lain sebagainya, ada teman yang di atas, dia pengen ngobrol sesuatu kepada temannya yang di bawah. Dia sudah teriak-teriak, ya, teriak misalnya namanya Henry saja ya. Henry. Tetap aja sibuk si Henry-nya di bawah, saudara. Apa yang terjadi? Dia bingung ya. Dan yang dia lakukan ini, dia ambil koin gitu, dia lemparkan ke bawah. Yang si Henry itu di bawah dia ambil. Ya udah, dia tetap masukin ke kantong. Dia tetap sibuk mengerjakan sebagai tukang ya dan lain sebagainya. Temannya, Henry. Waduh, saudara. Apa yang dia lakukan berikut? Dia ambil uang, saudara, 50.000. Dia jatuhkan ke bawah. Ambil di bawah. Dia lihat, dia cuma lihat sekitar. Siapa yang ngasih ini uang? Dia masukin ke kantung, saudara. Teriak lagi, aduh udah kesel itu. Apa yang dia lakukan? Yang temannya di atas lakukan kepada si Henry itu. Dia ambil batu, saudara, begini. Dia lemparkan ke si Henry itu tuh. Kena, aduh sakit, baru lihat ke atas. Oh, kenapa? Oh, kamu kasih uang cuma lihat sekitar, ya, koin lihat sekitar. Ini sebenarnya ada poin penting yang saya ingin sampaikan kepada kamu, bahwa tolong kamu kasih tahu ke teman-teman bahwa bahan-bahannya suruh naikin ke atas. Poin yang sangat penting. Saudara, mungkin ada sebagian ketawa dan seperti itu. Tapi kebanyakan ada kalanya mungkin itu yang kita lakukan. Mungkin kita saat ini sibuk dengan yang kita lakukan. Mungkin sudah ada teguran suara Tuhan. Saya ingat ada yang khotbah minggu-minggu lalu bahwa ada kalanya Kak Revi yang katakan, anak kecil bisa Tuhan pakai untuk menegur kita. Tapi mungkin ya anak kecil, ya udahlah kita melakukan terus aja gitu ya. Nanti sesuatu yang menyakitkan baru kita ingat, oh ternyata ada Tuhan yang mau berbicara dalam hidup kita sudah sekian lama. Itu mungkin menjadi ilustrasi dalam hidup kita, jadi bahan perenungan. Jangan nanti kita misalnya bisa dikatakan seperti saya pribadi nanti sudah mengalami kecelakaan yang fatal, baru saya memberi diri untuk melayani Tuhan. Padahal coba kalau waktu sehat-sehat, tapi itu saya renungkan, itulah jalan-jalan Tuhan dalam setiap kehidupan saya. Ya, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kita menjalani hidup ini, kita tetap mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Walaupun mungkin kita tidak tahu kapan kita menghadapi situasi badai gelombang datang menerpa hidup kita seperti murid-murid. Walaupun mereka dekat dengan Tuhan, tetapi toh mereka tetap menghadapi masalah pergumulan. Tapi yakinilah bahwa kita sudah ada di pilihan yang paling tepat. Bukan saja pilihan yang tepat, tetapi pilihan yang paling tepat. Yang orang lain tidak bisa ambil. Mengikut Yesus adalah keputusan kita. Puji Tuhan, kian firman Tuhan. Dari rindu kita menyanyikan lagu Lingkupiku. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin kita sambil tutup mata kita mau datang kepada Tuhan Yesus saat ini. Firman Tuhan katakan, 2-3 orang sepakat berhimpun, panggil namanya, dia ada, dan bukan saja dia ada, dia siap menjamah kita, dan bukan saja dia siap menjamah kita, dia siap memulihkan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau mau melingkupi kami. Haleluya. Ya Yesus, ini setiap hidup kami. Haleluya. Lingkupiku. Amin. Ini setiap pengakuan kami dengan sayapmu. Haleluya. Dengan kuat lingkupiku, haleluya, lingkupiku, biar
biarlah sayap Tuhan Yesus menaungi saudara yang ada di tempat ini. Sayap damai sejahtera, sayap sukacita, sayap kebahagiaan. Amin, amin, haleluya. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai, di saat badai-Mu. Ini setiap hidup kami Tuhan, haleluya. Ku akan bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas kuasa, ku tenang sebab Kau laku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu persis badai kehidupan, angin, gelombang mungkin yang saudara hadapi saat-saat ini. Mungkin di tengah-tengah keluarga saudara, saudara bergumul untuk suami saudara, saudara bergumul untuk istri saudara, bergumul untuk anak-anak saudara mengenai masa depan mereka, bahkan bergumul untuk ekonomi hari-hari ini yang hancur-hancuran. Engkau saat ini sedang berada seperti posisi seperti murid-murid. Mungkin seakan-akan tidak ada pertolongan. Sudah cari pertolongan ke sana ke sini, sepertinya tidak ada. Dan saudara memang salah mencari pertolongan. Tapi yakinilah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ada Yesus menjadi juru mudi saudara. Juru mudi berarti Dia yang menguasai suatu kapal itu. Tergantung kepada Dia. Dia mau apakan kapal itu, mau tabrak, mau menuju, mau jalan kemana, terserah Dia. Tapi saudara berada pilihan yang tepat, juru mudi saudara Yesus. Dia akan membawa suatu kebahagiaan sehingga saudara bisa sampai ke tujuan akhir. Sehingga kita boleh mengatakan, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau terlalu baik dalam setiap kehidupan kami semua. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau. Sekali lagi, di saat badai bergelora, dengan kasih Kristus, Tante Yaya akan pimpin dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami, yang sudah kembali menyadarkan kami Tuhan, bahwa Engkaulah segala-galanya. Mungkin dalam kehidupan ini kami menghadapi badai, tantangan, dan cobaan. Bahkan hal-hal yang belum kami mengerti Tuhan. Tapi kalau firman-Mu pada sore ini sudah diberitakan, menjadi jawaban dan kekuatan bagi kami. Untuk kami tetap ada di dalam Tuhan. Untuk kami tetap berlindung kepadamu. Mengikuti Engkau sebagai juru di kehidupan ini Tuhan. Terima kasih. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Kiranya kami tetap setia sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu, Pendeta Henry yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai kehidupannya, pelayanannya dimanapun.
sehingga banyak jiwa dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sore ini. Kami diberkati dan dikuatkan di dalam Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya itu menjadi sukacita bagi kami. Untuk kami bisa memberi dengan sukacita bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.